Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke materi yang ketiga dari perkuliahan yaitu Enhanced Entity Relationship Diagram atau EER. Di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana memodelkan suatu persoalan ke dalam bentuk model data yang disebut dengan ER diagram. Nah, pada minggu ini kita akan melanjutkan ke bentuk yang lebih enhance atau advance, yaitu EER diagram. Apa saja komponennya? Setidaknya ada 3 yang perlu Anda ketahui dalam model EER diagram. Yang pertama adalah spesialisasi, generalisasi, dan agregasi. Kita akan masuk satu persatu dan membahas dengan contoh apa itu spesialisasi, generalisasi, dan juga agregasi. Oke, yang pertama, spesialisasi. Ketika kita memodelkan suatu suatu entitas. Ketika kita memodelkan suatu entitas dalam ER diagram, terkadang kita menemukan satu entitas yang mungkin berbeda, tetapi menjadi satu. Di sini contohnya adalah misalnya there are two type of lecture. Ada 2 tipe dosen, permanen dan part-time. Yang keduanya ini sama-sama merupakan lecture atau sama-sama dosen. Keduanya itu punya atribut yang sama. Jadi kan entitas itu pasti punya atribut. Nah, atributnya ada yang sama. Tapi juga masing-masing lecture ini punya spesifik atribut yang berbeda. Misal, yang permanen mungkin ada grade, ada start date, length of working year, berapa tahun sudah bekerja, kemudian punya ruangan, punya nomor telepon extension, punya atasan, punya salary, dan sebagainya. Di sisi lain, part-time lecture itu biasanya bekerja di kampus lain atau bekerja di institusi lain. Misalnya kalau Anda punya dosen mata kuliah agama, itu biasanya dari Departemen Agama atau dari institusi lain di mana dia tidak bekerja secara tetap di politeknik. Sehingga dia punya office name, di mana tempat dia bekerja, office address, kemudian number of teaching hour. Jadi biasanya part-time lecture itu dihitung dan diberikan insentif berdasarkan jumlah jam mengajarnya. Nah, perbedaan atribut ini antara permanen dan part-time lecture membuat dia tidak mungkin dijadikan satu entitas. Karena nanti ketika kita gabungkan, akan banyak atribut yang akhirnya bernilai nol atau kosong, atau tidak bisa diisi. Misalnya kita punya atribut grade, sementara part-time lecture tidak ada grade-nya. Kita buat atribut salary, sementara part-time lecture itu tidak ada gaji tetapnya, dan sebagainya. Nah, sehingga solusi dari model seperti ini adalah spesialisasi. Spesialisasi adalah designing subgroup from an entity set. Jadi satu entitas kita pecah menjadi lebih spesifik atau lebih spesialis. Modelnya atau penggambarannya adalah dengan model segitiga terbalik seperti ini dengan tulisan is a. Jadi lecture is a permanent lecture and part-time lecture. Itu definisi dari spesialisasi dan bentuk dari spesialisasi. Dengan membuat model seperti ini, kita bisa memisahkan mana atribut
yang spesifik hanya dimiliki oleh permanent lecture dan mana atribut yang hanya secara spesifik dimiliki oleh part-time lecture. Jadi ini prosesnya disebut dengan top bottom. Jadi satu entitas dipecah menjadi dua. Contoh lain, apa yang misalnya bisa dibuat spesialisasi? Misalnya mahasiswa, ada mahasiswa itu kelas reguler atau pagi, ada mahasiswa kelas karyawan, di mana kelas karyawan ini harus punya pekerjaan, ada surat keterangan bahwasannya dia bekerja. Di sisi lain, mahasiswa reguler itu pasti tidak bekerja karena full time student. Kasus lain misalnya SD, ada SD swasta, ada SD negeri. SD negeri biasanya dapat anggaran atau APBD. SD swasta biasanya ada uang pangkal, ada uang bangunan, ada yayasan dan sebagainya. Nah, jadi hal-hal seperti ini, kasus-kasus seperti ini banyak contoh yang bisa Anda jadikan atau Anda bentuk menjadi spesialisasi. Tentunya tergantung juga pada kebutuhan dalam pemodelan data. Contoh lain, misalnya kita punya student, kan Anda itu mahasiswa D4. Bisa nggak kita bagi mahasiswa itu ada yang D4, ada yang D3. Misalnya atribut dari student itu jumlah sesi, NIM, biaya kuliah, organisasi, nama, kelas, jurusan, prodi, SKS, umur, waktu masuk, toleransi, jumlah target, TAK, wali, gelar, program, dan sebagainya. Nah, untuk membuat suatu spesialisasi, Anda harus mengidentifikasi apa atribut yang spesifik dimiliki oleh tiap spesialisasi ini. Di sini D3, apa atribut yang hanya dimiliki oleh D3 tapi tidak dimiliki D4. Sebaliknya, apa atribut yang dimiliki oleh D4 tapi tidak dimiliki D3. Apakah ada yang berbeda? Maksudnya berbeda di sini adalah misalnya gini, jumlah sesi. Mungkin jumlah sesi ini kalau kuliah relatif lah ya, bisa beda bisa sama. Contoh lain misalnya lama kuliah. Kan beda misalnya, D3 itu 3 tahun berarti ya, D4 itu 4 tahun. Tapi D3 itu kan punya lama kuliah, 3 tahun. D4 juga punya atribut lama kuliah, berarti sama-sama ada lama kuliahnya. Gelar misalnya, D3 itu ahli media, D4 itu sarjana terapan. Tapi mereka sama-sama punya gelar. Jumlah SKS, pasti D4 lebih banyak, tapi kan pasti D3 punya jumlah SKS, D4 juga punya jumlah SKS. Nah, dengan demikian sebenarnya semua atribut ini bisa diisi baik oleh D3 student maupun D4 student. Ada nilainya untuk mengisi tiap-tiap atribut yang di sini. Sehingga ketika tidak ada atribut yang berbeda, antara entitas ini tidak perlu membuat spesialisasi. Jadi spesialisasi hanya perlu dibuat ketika Anda menemukan ada atribut yang berbeda. Nah, jika atributnya sama, maka model ini, pemisahan ini bisa kita gabungkan menjadi satu entitas saja, ini disebut dengan generalisasi. Jadi, generalisasi adalah design general entity set that is based on some special entity. Ini kebalikan dari spesialisasi. Ya, modelnya bottom up. Nah, kemudian dalam spesialisasi ada yang disebut dengan atribut inheritance. Inheritance itu artinya mewariskan. Higher level entity set inherit their attribute to the lower level entity set. Jadi entitas yang ada di atas lecture ini mewariskan semua atributnya
kepada lower level entity set. Jadi semua atribut yang dimiliki lecture secara otomatis juga dimiliki oleh permanent lecture dan part-time lecture. Itu salah satu aturan dalam spesialisasi. Sehingga atribut yang sifatnya general atau dimiliki oleh keduanya ini diletakkan di atas. Atribut yang spesifik hanya dimiliki oleh masing-masing diletakkan di bawah. Jadi tidak perlu misalnya nama, kan pasti sama-sama punya nama. Tidak perlu diletakkan di sini ada nama, kemudian di sini ada nama lagi sehingga berulang. Jadi kalau dia sama-sama dimiliki, cukup diletakkan di entitas yang di atas. Nah, sehingga atribut dari lecture adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atribut permanent lecture adalah seluruh atribut yang di bawah ditambah seluruh atribut yang di atas. Atribut part-time lecture adalah 3 ini ditambah dengan semua atribut dari lecture. Nah, selain atribut, relationship dalam spesialisasi itu juga diwariskan atau inherit. Jadi relationship of the higher level entity set are inherit to the lower level entity set. Jadi ketika entitas yang ada di atas punya atribut atau punya relation, itu semua diwariskan ke bawah. Dalam hal ini lecture punya atribut 6 dan juga punya satu relationship, itu semua diwariskan ke permanent lecture dan part-time. Artinya dimiliki juga. Sehingga ketika lecture teach student, maka permanent lecture juga teach student, part-time lecture juga teach student. Nah, sedangkan ketika entitas yang ada di bawah atau spesialisasinya ini punya relationship sendiri, maka itu hanya untuk dirinya sendiri, tidak di-share di sesama entitas yang di bawah ataupun ke atas. Jadi sub-entity set can participate in his own relationship which another sub-entity set do not participate. Jadi ketika dia punya relationship di bawah di sub-entity, maka entitas yang atasnya tidak digabungkan, hanya spesifik untuk dia sendiri. Misalnya part-time lecture sign short contract, menandatangani kontrak jangka pendek gitu ya. Jadi ketika relationship-nya itu ada di atas, maka itu diwariskan ke bawah. Kemudian ketika dia ada di bawah sub-entity, maka dia dimiliki oleh sub-entity itu sendiri. Baik itu berupa atribut dan juga berupa relationship. Jadi atribut yang ada di atas, relationship yang ada di atas itu semua diwariskan ke bawah. Sedangkan atribut yang ada di bawah, relationship yang ada di bawah itu hanya dimiliki oleh sub-entity itu sendiri. Itu tadi tentang spesialisasi dan generalisasi. Selanjutnya, tipe ketiga dari EER diagram adalah aggregation atau agregasi. Agregasi itu berasal dari kata agregat. Agregat itu kan penggabungan. Agregat itu seperti apa? Contohnya misalnya kita punya customer borrow loan. Jadi customer itu punya pinjaman atau hutang. Kemudian customer pay installment atau payment. Jadi
Anggapannya gampangnya gini, customer itu datang ke bank, pinjam misalnya 10 juta, kemudian dari pinjaman itu dia akan mencicil selama 10 bulan sebesar 1 juta. Jadi yang di atas ini dia meminjam atau hutang, kemudian di bawah ini dia melakukan cicilan. Nah, logikanya ketika dia melakukan hutang dan mencicil, pasti dia dilakukan dalam suatu urutan. Dia harus borrow loan dulu, harus mengajukan pinjaman dulu, baru mencicil. Di sini disebut payment relationship is created after borrow relationship. Karena tidak mungkin seseorang mencicil tanpa punya pinjaman. Jadi relasi ini harus terjadi dulu, seorang customer harus punya suatu pinjaman dulu, baru seorang customer membayar cicilannya. Nah, kalau kita gambarkan hanya seperti ini, yang misah gini, bagaimana kita show relationship connection ya, kita menunjukkan hubungan bahwa ini harus terjadi dulu sebelum ini dilakukan. Nah, disinilah kita menggunakan yang namanya agregasi. Nah, di sini ada 3 contoh. Which model does show time sequence and connection between borrow and pay relationship? 1, 2, atau 3. Misalnya dia bilang, kenapa nggak kita buat seperti ini aja? Customer, borrow loan, customer pay payment. Ini tidak menunjukkan time sequence dan connection. Karena bisa saja relationship ini terjadi dan ini adalah relasi yang terpisah. Atau seperti ini, customer pay loan. Kemudian ada pay payment. Di mana dia borrow loan-nya kan tidak ada. Kapan dia melakukan pinjamannya. Dan tidak ada time sequence di mana yang ini kan modelnya ternary ya, ternary relationship. Tidak menunjukkan urutan. Atau seperti ini juga tidak bisa dilakukan. Nah, atau seperti ini malah, ada hubungan antara relationship ke relationship. Nah, ini dilarang. Jadi hubungan dalam IR diagram itu harus antara entitas dengan relationship atau relationship dengan entitas. Jadi tidak boleh relationship ke relationship. Ini tidak diperkenankan. Nah, sehingga solusinya adalah kita membuat yang namanya agregat. Dengan modelnya atau visualisasinya adalah sebuah persegi panjang, dan persegi panjang ini simbol dari entitas ya. Jadi satu relasi ini kita perlakukan atau kita abstraksi menjadi suatu entity set. Jadi aggregation adalah an abstraction which a relationship is treated as an entity set. Agregasi adalah abstraksi, jadi abstraksinya kita melihat secara general saja, secara umum, abstrak gitu ya. Artinya abstrak itu kita menghilangkan detail dari suatu apapun ya. Misalnya abstrak itu gini, mobil gitu ya. Mobil itu kan ya macam-macam, ada city car, ada hatchback, ada MPV, ada low MPV, ada SUV, ada Jeep dan sebagainya. Tapi pokoknya kita abstrak kalau misalnya rodanya 4 terus bisa jalan itu pasti mobil gitu, tipenya apa. Atau yang beroda, yang ada ruangannya, yang bisa dinaiki itu namanya mobil. Mau bentuknya truk, mau bentuknya apa, mau bannya 4, mau bannya 8, 16, pokoknya kayak mobil. Artinya kita mengambil hal-hal general saja dan mengabaikan detail. Itu abstrak, konsep abstraksi. Misalnya masyarakat gitu ya, secara umum kita tidak memperdulikan misalnya apakah masyarakatnya ini berpendidikan tinggi, berpendidikan menengah, berpendidikan rendah, atau punya profesi atau pekerja harian, pekerja lepas. Yang jelas kita melihat itu adalah masyarakat.
Nah, itu namanya abstrak. Nah, dalam hal ini konsep abstraksi kita pakai untuk melihat bahwasannya satu relasi ini kita perlakukan sebagai suatu entity set. Sehingga seluruh relasi ini, keseluruhannya, baik customer, buruh, loan, dan semua atributnya itu berelasi dengan payment. Jadi payment ini berelasi dengan semua yang ada di sini. Semua yang ada di atas ini. Nah, jadi ketika semua ini sudah terjadi dalam suatu entitas, kita sudah dilakukan borrow, baru dia akan berelasi dengan pay. Hingga dia bisa menunjukkan urutan waktu dan juga menunjukkan relasi dengan payment. Nah, kapan agregasi ini bisa kita lakukan? Ketika tadi kita butuh menunjukkan time sequence. Jadi urutan ketika suatu relasi atau suatu ya relasi antar entitas ini harus terjadi dulu, baru dia bisa berelasi dengan yang lain. Mungkin itu saja materi untuk kali ini. Nanti bisa dibaca kembali atau cek kembali dan kita akan coba nanti dengan praktikumnya. Jadi ada untuk summary gitu ya, jadi ada 3 konsep dari dari EER diagram atau Enhanced Entity Relationship Diagram. Yang pertama ada spesialisasi, kemudian generalisasi, dan agregasi. Baik, saya akhiri untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.